Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Yai. Kita akan melanjutkan tentang belajar matematika tentunya, yaitu masuk kepada materi persamaan trigonometri. Nah, ini adalah materi kelas 11 matematika peminatan ya, tentang persamaan trigonometri. Nah, untuk materi prasyarat ya, materi prasyarat yaitu ada dua, yaitu tentang sudut istimewa trigonometri, kemudian relasi sudut trigonometri ya, ada dua ini. Dan kemudian kalau belum terlalu paham untuk dua ini, silakan nanti bisa dibuka lagi di video yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tentang sudut istimewa trigonometri dan juga relasi sudut trigonometri, karena ini adalah materi prasyaratnya ya. Kemudian untuk rumus-rumusnya ya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama nanti ada 3 untuk sin, cos, dan juga tan ya. Yang pertama untuk sin sendiri ya, ada sin X sama dengan sin A derajat. Nah, ini seperti ini. Ya, biasanya nanti bentuknya soal seperti ini, sin X sama dengan sin A derajat. Nah, A derajat ini maksudnya nanti bisa 30 derajat atau 45 derajat atau 90 derajat atau 120 derajat dan sebagainya. Nah, ini nanti tergantung soalnya. Nah, A itu maksudnya adalah sudut ya, suatu sudut yang nanti akan ditentukan. Nah, nanti juga kemungkinan juga pengembangan soalnya ini sin X sama dengan mungkin setengah. Nah, seperti itu. Setengah itu kan kita bisa mengubahnya menjadi sin 30. Seperti itu ya, nanti pengembangan soalnya seperti itu. Yang untuk rumusnya sendiri, untuk rumus sin ya, untuk rumus sin itu ada 2 ya, seperti kalau kita mencari akar-akar ya, ini ada 2 atau mungkin ada beberapa akar-akar atau himpunan penyelesaian. Karena nilai sin itu positif di 2 kuadran, yaitu kuadran 1 dan juga kuadran 2. Yang pertama untuk rumus di kuadran 1, X1 sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini A ini A yang diketahui di sini. Kalau di sin X sama dengan 30 derajat berarti ya X1 sama dengan 30 derajat ditambah. Nah, untuk K sendiri, K indeks K ini nanti bisa disubstitusikan ya, bisa dicoba-cobakan antara angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Yang penting dia adalah bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif ya, bisa 0, bisa bilangan bulat ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Semua bisa dimasukkan di K selama dia nanti tidak melebihi batas pada soal. Biasanya nanti sin X sama dengan sin 30 untuk X sama dengan untuk X biasanya di interval 0 sampai 360 seperti itu. Nah, nanti tergantung soalnya. Berarti itu untuk X1 nya ini, X2 nya 180 dikurangi A derajat ya, alfa derajat ditambah K dikali 360. Nah, ini untuk X2 nya. Kemudian untuk cos, nah untuk cos ya, bentuknya nanti juga hampir sama, bentuknya cos X sama dengan cos A derajat, nah, atau 30 derajat dan sebagainya. Nanti juga ada 2 maksudnya, X1 sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini untuk X1 nya sama antara sin dan cos. Tapi untuk X2 nya itu berbeda. Kalau di cos itu min A derajat ditambah K dikali 360. Nah, ini kalau di sini kan tadi di sin tadi 180 dikurangi A, yang ini min A ditambah 360. Nah, bedanya di sini. Nah, nanti untuk tan sendiri juga beda lagi ya. Tan nanti untuk tan hanya 1 ya. X sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, ini hanya 1 ini saja. Ya, untuk tangan rumusnya cuma 1 ini ya. A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada latihan soal ya. Atau ini sebelumnya ini ada di bentuk radian ya, yang biasa pakai
pi itu ya, pakai pi itu bisa, nanti tinggal menyesuaikan ya. Ini pi itu kan 180 derajat, berarti kalau di rumus sin tadi di A derajat ditambah K dikali 360, berarti nanti kalau di bentuk radiannya adalah K dikali 2 pi. Yang sini tadi juga ada 180 diganti pi, yang ini 360 K dikali 360 berarti ya 2 pi dan seterusnya. Nah, ini semuanya tinggal menyesuaikan ya. Ini ada K maksudnya ya. K dikali 2 pi ya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi semuanya nanti tinggal menyesuaikan ya. Kalau pi itu 180 berarti kalau ada 360 berarti 2 pi. Kalau ada 180, nah seperti ini. Tadi kan di rumus tan ya, rumus tan itu A derajat ditambah K dikali 180. Berarti nanti untuk bentuk radiannya A derajat ditambah K dikali pi saja ya, karena 180. Seperti itu. Nah, kemudian ini kemudian untuk contoh soal pertama, nah ini ada bentuk sin dulu kita selesaikan ya. Sin X sama dengan sin 70 derajat. Nah, ini adalah 70. Ini adalah alfanya tadi ya, A atau alfanya tadi. Kemudian ini ada batasnya untuk X nanti. Ya, berarti kalau X-nya nanti melebihi 360, berarti dia tidak memenuhi. Atau kurang dari 0 atau negatif, berarti dia juga tidak memenuhi. Berarti kita hanya menggunakan antara 0 sampai 360 di sini. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, nah tadi kita punya A-nya adalah 70, berarti X1 rumusnya tadi A derajat ditambah K kali 360. Berarti kalau X1 untuk, nah ini tadi ya saya jelaskan, K itu berjalan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, selama dia memenuhi. Berarti nanti kita coba dulu mulai dari 0 ya, mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan, nah ini A-nya tadi apa, 70 derajat ditambah, nah ini K-nya, ini K di sini berarti 0 dikali 360. 0 dikali 360, 0 ditambah 70 berarti 70 tetap ya. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1, nah nanti tambah lagi 1 menjadi K sama dengan 1. Nah, X sama dengan, nah ini digunakan lagi A derajat berarti 70 derajat ditambah ya K dikali 360, berarti K-nya tadi 1, berarti 1 dikali 360 derajat ditambahkan 70. Ini 1 kali 360 juga 360 dijumlahkan menjadi 430 derajat. Nah, ternyata kan 430 derajat itu kan melebihi 360. Maka dia tidak digunakan atau karena tidak memenuhi ya, karena batas untuk X itu cuma sampai 0 sampai 360 saja. Maka dia tidak memenuhi dia. Kemudian untuk X2-nya, rumus X2-nya yaitu 180 min alfa ditambah K dikali 360 ya. Kemudian untuk K sama dengan 0 ya. Tadi kita mulai 0, pokoknya mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kalau sudah tidak memenuhi ya sudah, kita berhenti di situ dan kita gunakan yang atas saja. Jangan nanti tahu di sini dimasukkan K sama dengan 1 tidak memenuhi tapi ditambah lagi malah, nah itu pasti tidak akan semakin jauh karena ini adalah perkalian di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk K sama dengan 0 berarti 180 dikurangi A-nya tadi 70 ya, sama seperti tadi 70 ditambah 0 kali 360. 360 kali 0, 0. Nah, ini dioperasikan menjadi 110 derajat ya. Kemudian untuk K sama dengan 1 ya, K sama dengan 1, X sama dengan 180 dikurangi 70 derajat ditambah 1 dikali 360 ya. Ini tadi 110 ditambah 360 menjadi 470. Nah, ini juga sama, ini juga tidak memenuhi atau melebihi 360, maka tidak memenuhi ya. Kalau tidak memenuhi dan kita sudah menggunakan rumus X1, rumus X2 sudah semua, kita gunakan
sampai pada tidak memenuhi, maka kita sudah memperoleh nilai himpunan penyelesaian dari X, yaitu ada 70 dan juga 110. Nah ini ya. Kenapa kok 430 tidak digunakan? Nah, karena dia melebihi batas di soal ini ya. Ini juga sama 470 juga melebihi batas, maka kita gunakan 2 saja ini. 70 dan juga 110 derajat ya. Kemudian bentuk soal kedua untuk cos ya. Nah, untuk cos ini bentuk soalnya juga hampir sama, ini tinggal diganti cos saja ya tadi. Kemudian kita nanti A-nya ini ya 60 itu. Kemudian nanti kita gunakan rumus ini, rumus cos tadi ya. Rumus cos itu X1-nya sama dengan sin ya. A derajat ditambah K 360. Tinggal kita gunakan K sama dengan 0 juga. K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 tadi. 60 ditambah 0 dikali 360. Maka 360 tambah 60 berarti hasilnya 60. Kemudian untuk K sama dengan 1 ya. X sama dengan 60 ya, ditambah 1 dikali 360. Nah ini 1 dikali 360 itu 360 ditambahkan 60 berarti 420. Nah ini juga melebihi batas di sini ya. Karena kita mintanya 0 sampai 360, maka ini tidak memenuhi. Kemudian untuk soal untuk X2-nya. Nah, untuk X2-nya tadi rumusnya min A derajat ditambah K dikali 360 ya. Maka kita gunakan K sama dengan 0, kita substitusikan ya. Nah, ini untuk K dimasukkan A-nya 60 ditambah 0 dikali 360, maka min 60 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, khusus untuk ini nanti dilihat lagi, karena kalau ini walaupun tidak memenuhi, nah kita perlu melanjutkan karena di sini hasilnya positif negatif ya. Bisa saja nanti kalau kita masukkan 1 jadi positif dan memenuhi ya. Maka kita masukkan K sama dengan 1, X sama dengan min 60 derajat ditambah 1 kali 360. Jadi 1 kali 360, 360 ditambah min ya, ditambah min 60 berarti 300. Nah, ini memenuhi. Nah, nanti kalau kita masukkan lagi ininya 2 ya, K-nya 2, maka nanti kan menjadi 720. 720 dikurangi ini kan masih melebihi 360, maka tidak perlu dilanjutkan ya, atau ditulis juga tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi lebih efektif nanti bisa dilihat dulu, nanti kalau saya masukkan 1 atau 2 ini melebihi enggak, kalau melebihi ya tidak perlu ditulis ya. Nanti kita peroleh nilainya, himpunan penyelesaiannya jadi hanya 2 saja ya, ini 60 dan juga 300. Nah, ini bisa enggak lebih dari 2? Nah, bisa, tergantung juga batas dan juga nilai sudutnya ya, gitu. Kemudian untuk selanjutnya bentuk tan ya. Untuk tan ya ini, untuk tan ini A-nya juga 20 ya, untuk A-nya 20. Kemudian batasnya sama. Nah, ini batasnya ini tidak harus 0 sampai 360 ya, tergantung soalnya. Nah, kadang bisa juga 180 juga boleh, terserah nanti soalnya seperti apa. Kemudian untuk X, tan X sama dengan tan 20, maka A-nya 20, kita masukkan ke rumus tan. Nah, rumus tan tadi cuma 1 ini, X sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 ya. Kemudian untuk K sama dengan 0 ya, K sama dengan 0, X sama dengan 20 derajat ditambah 0 dikali 180 ya, ini 0 dikali 180, 0 ditambah 20 berarti hasilnya 20. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 180. Nah, 1 kali 180 itu 180 ditambah 20 derajat, maka 200 derajat. Nah, ini masih memenuhi semua ya, karena batasnya 360. Kemudian kalau kita masukkan K-nya ini ya, K-nya ini 2 menjadi 380. Nah, ini kelebihan ya, melebihi ini, maka tidak memenuhi, udah stop sampai situ aja. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 20 dan juga 200 derajat, atau himpunan penyelesaiannya ada 2 ini.
Nah, kemudian untuk soal keempat, nah ini ada beberapa pengembangan ya nanti yang dimodifikasi atau di secara lebih beda ya. Nah, ini kita gunakan yang tadi ya untuk rumus radiannya atau sudut radiannya ya ini. Sin 2x ini beda ya Pak. Ini tadi kan soalnya X sama dengan. Nah, ini ternyata ada 2x. Nah, nanti seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya. Batasnya ini apa? 0 sampai 2pi ya atau 0 sampai sama saja ini 360 derajat juga ya. Nah, di sini kalau kita bingung ya main di pecahan atau main di radian, nanti kita bisa mengubahnya dulu ya. Ya, nanti bisa kita ubah dulu juga boleh atau kita langsung menyelesaikan juga boleh juga ya. Yang penting kita paham di sini. Nah, di sini kita gunakan untuk sin itu X1 rumusnya tadi A. Nah, tetap kita gunakan rumus ini dulu. X1 sama dengan A derajat ditambah K kali 2pi ya untuk rumus radian. Atau kita gunakan rumus apa? Yang sudut biasa juga boleh. Nanti kita ini ganti menjadi sudut biasa ya, kita konversikan. Atau bentuk radian juga tidak apa-apa, tidak masalah. Nah ini kan tadi ininya X1 ya, X1 sama dengan A derajat ditambah K dikali 2pi. Nah ini rumusnya. Kemudian karena ini 2x maka di sini 2x1 ya, sama dengan nah ini A-nya ini tetap A-nya 2/3pi ya, 2/3pi ditambah K dikali 2pi. Kemudian nah ini supaya lebih terlihat lebih mudah, nanti kita ini ya, ini kan masih ada 2 di sini kan, bentuknya supaya lebih mudah kan ini biar X1 saja. Nah, maka sama-sama kita bagi 2 ya, sama-sama kita bagi 2. Ini 2-nya hilang, ini menjadi atau kita kalikan setengah ya, ini kita kali setengah menjadi X1 dan ini kali setengah menjadi setengah dalam kurung 2x 2/3pi ditambah K kali 2pi ya. Kemudian kita operasikan di sini ya, ini setengah ini kita operasikan dengan yang depan dan juga belakang, hasilnya 1/3. Nah ini kali ini yang bisa kita coret menjadi 1/3pi ditambah ini setengah dikali K kali 2pi, maka kita bisa coret ini menjadi Kpi ya. Ini pelangi ya, nanti kalau penulisannya bingung nanti juga ditulis dulu pelangi, nanti tinggal dicoret-coret hasilnya jadi 1/3pi tambah K dikali pi ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan K-nya ya. K-nya mulai dari 0, X sama dengan 1/3pi ditambah 0. Nah, ini 0, maka hasilnya 1/3pi. Nah, 1/3pi itu kan masih di atasnya 0 dan juga di bawahnya 2pi ya ini. Nah, ini. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan 1/3pi ditambah 1 dikali pi sama dengan 1/3 ditambah 1 pi ya, ini bentuk apa? Penyederhananya saja. K-nya 0, nah ini kita ini sama-sama ada pi, pi-nya kita keluarkan, konstantanya kita operasikan ya, ini tambah ini 1/3 tambah 1, jadi samakan penyebut menjadi ini 1/3 ditambah 3/3 ya, ini menjadi 4/3pi. Nah ini nanti kalau masih bingung bisa dicoret-coret di tempat lain ya hasilnya ini. Nah ini menjadi 4/3pi. Nah nanti kalau coba kita tambah lagi ya, tambah lagi K-nya 2 ya, ini K-nya 2, nanti kita pi-nya kita keluarkan dari kurung, 1/3 ditambah 2 kita operasikan ya, 1/3 dan 2 kita operasikan menjadi 7/3 atau 2/1/3. Nah ini kan sudah lebih dari 2, maka nilainya ini tidak memenuhi ya, itu. Kemudian untuk X2 nya ya, X2 nya X2 sama dengan pi min A derajat ditambah K kali 2pi ya.
Nah, ini sama, ini karena tadi 2pi maka ini juga 2x, maka ini juga 2x 2 ya. Kemudian A-nya kita substitusikan, kemudian kita operasikan ya. Kita sederhanakan dulu ya ini. Pi dikurangi 2pi 2/3pi. Nah, ini kita operasikan menjadi 1/3pi. Nah, ini pi itu kan 1pi ya, maksudnya 1 dikurangi 2/3, berarti 3/3 dikurangi 2/3. Hasilnya 1/3pi ditambah K dikali 2pi ya. Nah, ini sama seperti tadi, ini kita ruas kiri kita kalikan setengah, ruas kanan kita kalikan setengah, menjadi hasilnya ini kita kalikan menjadi 1/6, ini kita kalikan menjadi kita coret duanya ya, menjadi K pi, K dikali pi. Kemudian, nah ini kalau sudah sederhana seperti ini, baru kita substitusikan K. K-nya 0, nah ini 1/6 pi ditambah 0 pi menjadi 1/6 pi. Untuk K-nya sama dengan 1, K sama dengan 1/6 pi ditambah 1 kali pi ya, berarti 1/6 ditambah 1 ya, ini konstantanya kita jumlahkan ya, ini menjadi 7/6 pi. Nah, 7/6 itu masih di bawahnya 2 ya, karena 7/6 itu 1 lebih sedikit ya, itu masih di bawahnya 2. Kemudian kita masukkan K-nya 2. Nah, ini kalau K 2 berarti 2 ditambah 1/6. Nah, ini kan sudah melebihi, maka tidak memenuhi. Maka kita peroleh ya X-nya tadi yaitu 1/6 pi, 1/3pi sama 7/6 pi dan juga 4/3 pi. Nah, ini ada penyelesaiannya ada 4 ya. Seperti itu. Nah, itu untuk pertemuan pada kesempatan di video ini, supaya semoga bermanfaat ya, nanti supaya lebih paham lagi silakan dibuka-buka lagi materi-materi di buku ya, modul tentang matematika minat ya, matematika minat kelas 11 itu. Nanti banyak latihan-latihan soal, nanti coba dikerjakan, atau mungkin dari internet bisa nanti dikerjakan soal-soalnya dan juga dipahami cara penyelesaiannya. Mungkin itu, jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.